puji Tuhan bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan, menyapa teman-teman semua. Hari ini saya berharap kita semua ada di fase kehidupan yang jauh lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Saya akan mengajak kita semua untuk dapat melevel up atau untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena di dalam firman Tuhan di Roma 12 ayat yang pertama di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah sebabnya kita mau agar hidup kita ini selalu kudus, hidup dan berkenan kepada Allah. Dan tentunya kita harus memperbaiki dari hari ke hari. Kita punya tujuan melevel up kehidupan kita dengan cara yang pertama, mengucap syukurlah setiap hari dan berdoa. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 di sana dikatakan bahwa bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala perkara dan tetap berdoa. Lakukan ini setiap hari. Dengan kita berdoa, dengan bersukacita, dengan mengucap syukur, ini butuh latihan. Jika kita konsisten melakukan ini, maka lambat laun kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Karena kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan di hari-hari yang kita lalui. Karena apa? Sudah terbangun di dalam diri kita sesuatu yang terlatih, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak hanya fokus dengan kekurangan, tidak hanya fokus dengan kelemahan, tidak hanya fokus dengan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sudah berlatih untuk mengucap syukur dalam segala hal, maka dalam keadaan apapun kita bisa tetap menghadapinya dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita, dan kita juga tetap berdoa percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Yang kedua adalah usahakan untuk kita bisa bangun pada pagi hari. Dengan bangun pada pagi hari akan lebih banyak waktu yang dapat kita pergunakan untuk mengerjakan hal-hal yang sangat bermanfaat. Mungkin ini akan berbeda dengan orang-orang yang bekerja dengan shift yang berganti-ganti setiap hari. Ya, tetapi ini tentunya bagi kita yang tidak terkena shift pekerjaan, usahakanlah untuk selalu bangun pada pagi hari sehingga lebih banyak aktivitas yang baik, yang berkualitas yang dapat kita kerjakan jika kita bangun pagi hari dengan memulai doa, dengan membaca Alkitab. Kita percaya juga hari-hari kita akan kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan akan membuat hidup kita lebih baik dari hari ke hari. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Karena apa? Karena kita mempersiapkan hari-hari kita. Seperti firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bangunlah di pagi hari agar lebih banyak aktivitas yang berkualitas yang dapat kita lakukan setelah bangun pada pagi hari. Haleluya. Yang ketiga adalah minumlah air putih yang cukup setiap hari. Tubuh kita sebagian besar adalah berisi air. Harus punya hidrasi yang cukup bagi tubuh kita agar apa? Agar proses yang terjadi di dalam tubuh berjalan dengan baik. Jika kita dehidrasi akan mengganggu aktivitas kita, akan membuat sakit kepala, akan membuat tubuh menjadi lemah, metabolisme juga tidak berjalan dengan baik dan ini akan menghambat aktivitas kita sehari-hari sehingga kita tidak lagi fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat. Yang keempat, mempelajari sesuatu yang baru. Bagi usia yang masih produktif, bagi orang-orang yang masih muda, usahakanlah untuk menggali potensimu setiap hari. Berusahalah untuk menjadi orang-orang yang rindu belajar hal-hal yang baru setiap hari. Bagi yang masih memungkinkan, kerjakan atau cari hal-hal yang memang sesuatu yang baru yang ingin kita pelajari. Misalnya saja mempelajari bahasa. Kalau usia Anda masih produktif dan masih memungkinkan untuk belajar, tidak ada salahnya untuk mempelajari bahasa yang baru. Mungkin bagi orang-orang yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk memikirkan hal-hal yang terlalu berat, ada banyak juga hal-hal yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan minat kita atau mengembangkan apa yang selama ini sudah kita pelajari. Kita yang sudah bisa memasak, kita ingin mencoba masakan-masakan baru. Kita bisa lihat dari YouTube, kita bisa belajar dari orang-orang yang memang pintar memasak
sehingga apa? Sehingga kualitas dari kemampuan kita, kepintaran yang sudah ada sebelumnya dapat bertambah dan tentunya menjadi jauh lebih baik. Jangan malas untuk belajar, jangan enggan untuk bertanya kepada orang yang memang lebih pintar dari kita, karena ini juga akan menjadi sesuatu yang dapat melevel up hidup kita. Selanjutnya adalah mengurangi waktu kita di media sosial. Media sosial sebenarnya memberikan banyak sekali manfaat buat kita, manfaat yang baik, sesuatu yang berkualitas yang bisa kita dapatkan melalui media sosial. Tetapi yang saya maksudkan di sini mengurangi waktu kita di media sosial adalah jika hari-hari kita hanya kita pergunakan untuk scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan melihat komentar-komentar yang negatif, bukan dengan tujuan belajar, bukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Karena banyak juga orang yang cukup produktif dengan media sosialnya, ini tentunya adalah contoh yang baik. Tetapi jika media sosial hanya kita pergunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan menghabiskan waktu kita lebih banyak dibandingkan dengan mengerjakan hal-hal yang produktif, segeralah sadar pada hari ini. Segera rubah kebiasaan kita, kalaupun harus tetap menggunakan media sosial, lihatlah mana yang benar-benar mendukung atau dapat melevel up atau meningkatkan kualitas hidup kita. Jika seharian kita bisa menghabiskan waktu hanya untuk bermain game atau mungkin kita mengerjakan hal-hal yang tidak baik, maka mulai hari ini berubahlah, tetapi lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadirat Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah usahakan untuk tidur yang cukup. Kita harus memiliki tidur yang cukup, bukan hanya sekedar cukup tetapi berkualitas. Ciri-cirinya tentunya setelah kita bangun dari tidur, kita akan mengalami satu perasaan yang segar, satu perasaan yang benar-benar nyaman ketika kita bangun dari tidur. Tidak ada perasaan capek, karena ada juga orang yang bangun dari tidurnya tidak merasa segar. Karena apa? Kualitas tidurnya kurang baik. Itu sebabnya kalau pada malam hari kita pergunakanlah sebaiknya untuk beristirahat, dan pagi hari adalah waktu yang kita pergunakan untuk mengerjakan hal-hal yang produktif. Tidur kita juga harus berkualitas. Tentukan waktu setiap hari yang rutin, yang konsisten, memang menjadi waktu kita untuk tidur, sehingga tubuh kita juga pasti akan merespon dengan baik untuk hari pagi berikutnya besok. Maka kita juga akan terbangun sehingga seperti itu akan tercipta waktu yang konsisten untuk kita, dan akhirnya tidur kita pun lebih berkualitas sehingga hari-hari yang kita jalani juga adalah hari-hari yang berkualitas. Jangan suka bergadang, tapi tidurlah. Dan kalau memang gadget ini membuat kita menjadi sulit tidur, tetapkan waktu jam berapa ke jam berapa kita boleh melihat gadget. Tetapi ada juga orang-orang yang dengan menyalakan gadgetnya, dia juga bisa gampang tertidur. Kita yang mengenali diri kita sendiri dan kita yang harus mencegah atau mengantisipasi hal-hal yang memang dapat membuat kita jadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Selanjutnya adalah dengan membaca. Di semua usia, terutama mereka yang masih di usia muda, kami sangat menganjurkan, saya sangat menganjurkan, membacalah setiap hari. Ya, walau hanya satu halaman, membaca, usahakan membaca setiap hari. Nah, saya juga menyarankan bagi kita semua yang belum pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, terapkan ini sebagai kebiasaan yang positif. Tidak akan mungkin selesai dari Kejadian sampai Wahyu jika kita tidak pernah memulainya. Mulai hari ini, bagi yang belum pernah, coba mulai tetapkan tujuan kita untuk mulai membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Lalu minta tuntunan Roh Kudus. Ketika kita membaca, mulai dari 1 pasal dulu setiap hari. Ya, jika sudah mulai mampu, 2 pasal atau sampai 5 pasal setiap hari tidak masalah, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi usahakanlah untuk memulai membaca mulai hari ini. Ini akan menambah kemampuan kita terhadap hal-hal yang baru, bahkan kita akan menambah
hikmat, kepintaran kita, dengan banyak membaca, kita akan menjadi orang-orang yang punya banyak pengetahuan. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Semua akan kita lakukan dengan takut akan Tuhan, dan perhatikan bacaan-bacaan apa yang memang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau bacaan-bacaan yang tidak takut akan Tuhan, jangan dibaca, karena itu hanya akan membuang waktu-waktu kita. Tetapi bacalah buku-buku, bacalah firman Allah yang dapat membuat kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Haleluya. Setelah membaca, saya juga menyarankan agar kita menjadi orang-orang yang suka menulis. Saya pernah membaca bahwa dengan sering menulis kita juga akan lebih banyak mengingat, dan ini akan mencegah kepikunan. Terserah kita mau menulis apa saja. Kita mulai menuliskan apa hal-hal yang terjadi setiap hari di hidup kita, untuk satu saat, bukan tidak mungkin ini akan menjadi jurnal pribadi, dan tentunya akan menjadi refleksi diri. Apa yang sudah saya lakukan di hari kemarin, apakah ada perubahan atau perbedaan dengan apa yang saya lakukan pada hari ini? Apakah lebih baik ataukah lebih buruk? Dengan menulis kita dapat mengingat dan juga dapat memperbaiki hal-hal yang kurang baik di hari-hari yang lalu. Saya sarankan untuk kita menyukai menulis. Menulis apa saja? Menulis hal-hal yang baik yang dapat membuat kita menjadi lebih bersemangat. Selanjutnya adalah berolahraga setiap hari. Tubuh ini juga butuh berolahraga. Usahakan untuk berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Dengan olahraga yang memang kita lakukan menyenangkan, ya. Ada yang berjalan kaki, ada yang jogging, ada yang pergi ke fitness, ada yang ikut zumba, ada yang ikut aerobik. Sesuaikan dengan minat. Jangan dilakukan dengan keterpaksaan. Ada yang berenang, ya. Kita lakukan semua dengan penuh sukacita. Apa yang menjadi minat dan hobi kita? Untuk olahraga yang dimaksud, mungkin kita hobi bersepeda, silakan. Lakukanlah olahraga setiap hari, kurang lebih 30 menit untuk kebugaran tubuh kita. Dan ini akan memicu hormon endorfin atau hormon kebahagiaan, sehingga kita juga akan menjadi orang-orang yang selalu positif, menjadi orang-orang yang optimis, dan orang-orang yang selalu melihat sisi yang baik ketika kita pun ada di dalam situasi yang tidak baik. Haleluya. Kemudian kita juga harus dapat mengatur waktu kita dengan baik. 24 jam dalam sehari Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita sudah memanfaatkan 24 jam ini dengan baik? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengadakan pertanggungan jawab kepada Tuhan tentunya untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Apakah kita sudah benar-benar mempergunakan untuk diri kita melevel up-nya dengan baik? Mulai hari ini kita coba untuk membagi dalam 24 jam ini, berapa jam yang kita pergunakan untuk beristirahat, berapa jam yang kita pergunakan untuk sesuatu yang produktif bagi diri kita, berapa jam yang kita pergunakan untuk menyenangkan diri kita sendiri, berapa jam juga yang kita pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita adalah orang-orang yang selalu meminta tuntunan dari Tuhan agar 24 jam dalam sehari yang Tuhan berikan bagi kita ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita konsisten melakukan hal-hal ini sangat sederhana. Dengan mengucap syukur, berterima kasih, berdoa, bersukacita setiap hari kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Yang kedua adalah bangun pada pagi hari untuk kita dapat menggunakan waktu kita selebihnya dengan sangat baik. Dan yang ketiga, minum air putih secukupnya setiap hari, mempelajari sesuatu yang baru, mengurangi waktu kita yang sia-sia di media sosial. Tidur kita harus cukup. Dengan banyak membaca, mulailah membaca. Coba untuk menuliskan hal-hal yang baik setiap hari yang kita jalani. Kemudian juga kita harus berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Dan mari kita memanage atau mengatur waktu kita dengan baik. Seperti kerinduan firman Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, satu pencapaian yang besar tidak akan terjadi
tanpa adanya pencapaian-pencapaian yang kecil. Mari kita mulai hal-hal yang sederhana ini. Jika belum bisa ke 10-10-nya, maka kita mulai dengan satu saja, ini sudah lebih baik. Besok kita akan mulai lagi dengan melakukan 2 hal, sampai nanti kita sudah dapat rutin melakukan ke-10 hal ini. Dan kita memohon, meminta kepada Tuhan untuk memampukan kita. Karena melakukan hal-hal yang baik adalah hal-hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melevel up hidup kita dan menjadikan kita berkualitas semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.